البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-haditsus samina asyar ba'dal alf 1018. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kunna idza nazalna manzilan. Dahulunya kami ini jika singgah di suatu persinggahan, la nusabbihu hatta nahullar rihal. Kami tidak bertasbih, maksudnya tidak melakukan sholat sunnah sehingga kami melepaskan pelana kendaraan, yaitu agar hewannya itu longgar badannya, tidak merasa terbebani terus. Bahkan pelananya pun dilepas agar dia rileks. Tidak selalu dengan pakaian yang ketat itu diikatkan di perut. Adapun tali kekang jelas wajib, jangan sampai lepas agar dia tidak lari. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Disebutkan dalam catatan kaki, kesimpulannya hadis ini hasan. Memang Syekh Albani mensahihkan, tapi yang betul adalah hasan. Ini adalah bagian dari arifqu bil hayawan, yaitu bersikap lembut kepada hewan-hewan. Walaupun Allah wajib diutamakan, Allah berhak untuk dinambersatukan, tetapi kita tahu dalam kaidah usuliyah dikatakan apa itu? Huququllah mabniyatun ala samahah. Hak-hak Allah itu dibina di atas pemaafan. Bukan berarti kita menginjak-injak hak Allah, bukan. Tetapi kalau terjadi kesempitan untuk sebagian hak hamba, maka Allah itu memberikan kemudahan untuk memaafkan. Allah menyuruh untuk kita mendahulukan hak hamba yang sedang kesusahan tadi. Bahkan seperti sekarang ini, jelas kita sangat dianjurkan untuk sholat sunnah di dalam perjalanan selain di rumah. Tetapi tatkala hewannya sendiri sudah sekian lama ada di atas, dalam situasi dikendarai, ditunggangi, perutnya pun selalu diikat dengan pelana itu, maka kalau kita turun, maka diajarkan untuk pelananya itu dilepas. Kita tahu pelana kuda sendiri berat memang. Agar apa? Buntut kita tak sakit, pelananya memang keras. Di atas pelana yang keras dikasih mungkin ya kain-kain kalau di masa lalu. Kalau sekarang ya bahan-bahan yang biasa dipakai untuk di kendaraan juga, itu di kereta-kereta ada styrofoam lah atau apa, jenis spans dan sebagainya. Kemudian ditambah dengan ini dan itu. Intinya demi kenyamanan kita, tapi hewannya terbebani dengan barang-barang tadi. Maka begitu kita turun, sangat disunahkan untuk pelana tadi dilepaskan. Tapi sekarang kita tak bisa, namanya apa? Kendaraan kita dari besi, dia tak akan mengeluh itu. Tapi di masa lalu hewan benda hidup dikasihani, maka dilepaskan sebelum nanti berangkat lagi entah berapa jam kemudian. Ini bagian dari memenuhi hak hewan. Kita tahu huququl ibad mabniyatun alal musyahah. Hak para hamba itu dibina di atas musyahah, yaitu saling menarik. Asal musyahah sih sebenarnya kedekut ya, yaitu masing-masing pelit. Saya tak mau hak saya dilanggar. Saya juga tak mau hak saya disia-siakan. Ini kalau para hamba, karena memang mereka itu lemah. Adapun hak Allah itu dibina di atas musamahah atau samahah, yaitu kelapangan dan pemaafan. Makanya walaupun jelas sholat lebih penting daripada kita mengurusi hewan, tetapi justru Nabi mengajarkan sholat boleh diakhirkan, sholat sunnah maksudnya. Tapi kasihan hewan itu, hendaknya pelananya itu dilepaskan. Demikian pula barang-barangnya diturunkan lebih dahulu. Jangan terus-menerus dia dibebani membawa barang-barang kita. Kalau sekarang tak masalah, kendaraan dengan kekuatan 1000 kuda atau entah berapa itu. Dulu satu kuda pun sudah mahal dan sudah berat. Tayyib. Kemudian yang berikutnya ada kalam dari Imam Nawawi, qauluhu la nusabbihu ay la nusallin nafilah. Kami tidak mengerjakan sholat sunnah sehingga mengurusi hewan tadi itu. Kenapa sholat itu dikatakan tasbih? Karena ini
di dalam istilah balaghah yaitu zikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian namun yang dimaksudkan semua, bukan hanya tasbih tetapi ya ibadah sholat itu gabungan antara ucapan, amalan dan juga apa amalan hati. Sebagaimana juga di dalam hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, sholat dipanggil dengan tasbih. Makanya tatkala Allah Ta'ala mengatakan fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Ditafsirkan dengan apa? Salat subuh dan salat asar. Bukan semata-mata tasbih tetapi mengerjakan salat itu sendiri. Kemudian kata beliau wa maknahu, maknanya anna, bahwasanya kami Anas dan para sahabat yang lain yang diajar oleh Nabi ma'ahir sina ala sholah, walaupun kita ini bersemangat untuk sholat, namanya sahabat, bukan pemalas orang-orang zaman sekarang yang malas sholat. La nuqaddimuha ala hatir rihal, kami tidak mendahulukan sholat di atas, yaitu melebihi menurunkan hat, yaitu menurunkan rihal, yaitu pelana-pelana, wa irahatid dawab, dan merehatkan, menentramkan kendaraan-kendaraan tadi. Jelas hak Allah lebih penting, tetapi hak Allah itu tidak rugi apa-apa kalau kita akhirkan, dan Allah telah mengizinkan itu. Sementara hewan kasihan kalau mereka berlama-lama menderita. Sudahlah mereka melayani kita sekian lama tidak digaji, nggak ada kan gaji untuk hewan, sekedar ada makan rumput lah atau minum apa. Kita boleh minum sedap-sedap, dia paling minum air yang di longkang atau air yang dibawa dan sebagainya. Air lebih sehat. Air lebih sehat. Iya, tapi untuk manusia sukanya yang sedap. Sementara hewan zuhud. Kita kadang heran, kasihan kucing itu minum dari longkang-longkang. Tak pernah mereka minta EBC atau apa helai cikang. Mau aja makan minum yang gitu-gitu. Tapi jelas manusia lidahnya memang selera tinggi. Jelas kita suka yang sedap-sedap. Nah, hewan tetap dikasihani. Tayyib, sekarang kita masuk ke bab yang baru, al-babu tasi'u wasitun ba'dal mi'ah, 169, babu i'anatir rafiq, membantu atau menolong rekan yang rafiq, yaitu yang mengiringi kita, mengiringi di dalam perjalanan itu. Setelah sebelum-sebelumnya dibahas masalah yaitu sangat disunahkan dalam safar itu memiliki teman. Nah, teman juga ada haknya. Sebagaimana kendaraan juga punya hak, maka teman juga punya hak. Tayyib, dan juga untuk yang bab tadi layak juga untuk dibahas, walaupun hewan itulah yang layak dikasihani, sementara kendaraan kita itu dari besi, tapi kita tahu kalau kendaraan itu diperlakukan berlebihan, dipakai sampai istilah orang sini apa, lanyak, mesinnya tidak direhatkan, tidak diperbaiki ini itunya, minyaknya juga tidak ditukar selama sekian lama melebihi batasannya, ya akhirnya rusak, kasihan kendaraan itu. Padahal kita kadang merasa kagum, masya Allah, bagaimana minyak yang 1 liter boleh pergi sekian kilometer, kita lari sekian kilometer pun tak kuat. Tapi dengan adanya kendaraan itu sangat membantu kita. Kadang kasihan kalau kendaraan itu dipaksa berlebihan, seperti yang terjadi di beberapa tempat, atau bahkan dulu di Son'a sampai besi yang sekuat itu pun patah karena memang tidak dirawat bertahun-tahun. Besi tayar itu gimana boleh besi yang sekuat itu, padahal rata-rata mereka mengambil dari Toyota. Memang mereka memuja Toyota, memang Syekh sendiri mengakui sebagian masyayikh, mereka mengutuskan Toyota, kalau bukan Toyota mereka tak mau. Tapi bagaimana kendaraan sekuat itu sampai patah, besi yang ditayar itu, karena memang tidak dirawat bertahun-tahun, dipakai setelah patah baru mereka pening merawat. Harusnya walaupun kendaraan itu tak mampu berkeluh kesah, tapi ya dirawat. Kalau tidak nanti kita sendiri yang rugi. Padahal kendaraan juga nikmat. Tayyibabu i'anatir rafiq, menolong, membantu rekan pengiring di dalam perjalanan. Fil bab ahaditsu katsirah, di dalam bab ini ada hadis-hadis yang banyak, taqaddamat yang telah berlalu sebahagiannya. Tayyib. Al haditsu tasi'a asyar ba'dal alaf, 1019,
Hadis seperti hadis wallahu fi aunil abd maka al abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa menolong hamba selama si hamba itu menolong saudaranya. Baik, ma'ruf ini hadis Abi Hurairah inda Muslim. Sanadnya juga telah sering diulang-ulang hadis ini. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan wallahu yu'in, tapi wallahu fi'aun, menunjukkan terus-menerus dan senantiasa. Seakan-akan apa? Allah ada di dalam pertolongan si hamba, yaitu selalu menolong hamba itu. Selama ma di sini adalah ma masdariyah dzarfiyah muddata kaunil abdi fi auni akhi, sepanjang selama hamba itu menolong saudaranya. Ini masuk dalam bab al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Kama tadi tudan, sebagaimana engkau berbuat demikianlah engkau akan diperlakukan. Yang sering menolong akan ditolong, yang sering menelantarkan dia akan ditelantarkan. Tapi memang balasan kebaikan itu kebaikan yang setimpal bahkan lebih bagus. Jenisnya sama, yang menolong akan ditolong, tapi balasan pasti lebih baik. Kita menolong saudara kita, paling seberapa pertolongan kita? Tak seberapa. Tapi Allah menolong kita dengan pertolongan yang dilipat gandakan. Dan juga di sini Nabi mengatakan akhi, ini sebagai ighra, yaitu hasungan. Dia itu sama saja engkau mengenal dia atau tidak mengenal dia, selama dia muslim dia adalah saudaramu. Yang namanya saudara ini layak untuk dikasihani, disayangi, ditolong, dibantu, dilindungi. Sebagaimana dia juga mestinya berbuat begitu kepada kita. Sama-sama rekan di dalam perjalanan terutama. Dan ini kharaja makhrajal ghalib, yaitu keluarnya hadis ini dengan pola keluar yang keumuman, yaitu biasanya memang muslim. Muslim jelas rekan perjalanannya juga muslim. Hanya saja ini bukan sebagai pembatasan, tapi biasanya macam itu. Maka Nabi bicara dengan pola kebiasaan. Bukan berarti kalau kita menolong orang kafir Allah tidak menolong kita, bukan macam itu. Tetap kebaikan walaupun seukuran darah akan ada balasannya, akan ada hasilnya. Kalau orang rajin menolong sesama manusia walaupun dia kafir, maka akan ada pahalanya itu, karena itu termasuk dari bir. Kebajikan akan mendatangkan kebajikan. Fa innal birra yad'u ilal jannah, kebajikan akan mengajak kepada surga. Jadi ujung-ujungnya akan masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, Bukhari Muslim bahkan ya. Allah Ta'ala mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat kebajikan dan bersikap adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama ini dan tidak mengeluarkan kalian, tidak memerangi kalian di dalam agama ini dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Jadi kebaikan pasti akan ada balasannya. Apakah ada cerita kisah nyata yang bagus, tapi tak tahu apakah polanya sesuai. Sepertinya bukan di sini, karena ini masih terkait dengan masalah safar. Jadi walaupun pembahasannya saling membantu, tapi bukan di situ. Tapi bagus juga kita ingatkan dengan apa yang pernah kita lewati dari cerita di dalam biografi Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, yang mana beliau sangat rajin menolong orang-orang yang menjadi rekannya. Bukannya beliau dilayani oleh murid-muridnya, tapi malah beliau yang aktif melayani murid-muridnya. Karena memang beliau yang ahli perniagaan, duitnya banyak. Beliau tahu rata-rata muridnya fuqara, maka justru beliau yang banyak berinfak pada muridnya, membantu muridnya di perjalanan dan seterusnya. Dan cerita itu banyak disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala, di dalam perjalanan. Ilahuna wallahu a'lam.